don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Setelah kita ngelihat review kandangnya, kita nyampe ke sini dan beliaunya masih ada di kediamannya. Sekarang saya sudah bersama langsung ownernya Dr. Goat. Mas, monggo kenalan dulu. Ya, Mas, saya Wildan, selaku pemiliknya Dr. Goat Livestock. Ini basa-basinya ketahuan banget kayaknya. Enggak, ini kalau boleh tahu nih sejarahnya Dr. Goat mungkin bisa diceritakan dulu ke teman-teman. Kalau sejarah basicnya Dr. Goat apa? sih awalnya saya 2009 tuh jual kambing korban, Mas, sebenarnya. 2009 awalnya jual kambing korban, terus sama jalan saya coba perah. Saya jalan perah, terus saya kalau kontes sih nggak sempet pelihara sih, cuma suka banget sama kambing kontes. Udah dari situ jalan, kambing perahnya udah jalan, terus habis kena musibah juga kan, musibah banjir bandang. Oh, yang baru kemarin itu ya? Terus kambing perahnya wassalam. Jadi kemarin ada ini teman-teman di daerah Batu Bumi Aji. Bumi ya? Aji. Di Bumi Aji itu kemarin kalau teman-teman yang Bulan November kemarin sempat dengar beritanya ada banjir bandang, di mana saya juga termasuk istilahnya teman-teman yang ada di Batu ini, hewan-hewan ternaknya juga malah katut ke bawah air. Banyak, Mas, ada beberapa peternak sapi juga. Kalau dari Mas Wildan waktu itu pas kejadian itu berapa ekor yang hanyut ada sekitar 57 ekor, Mas, waktu itu. Sama kandang-kandangnya juga. Kandang-kandangnya kebetulan kandangnya itu kan punya Baba Goat Farm. Oh, yes. Sementara kan kemarin waktu proses pembangunan ini kan kambing posisi ada di sana semua. Nah, terus mau kandang sini udah jadi, mau pindah sekitar 3-4 hari ada musibah itu. Jadi dari total keseluruhan itu ya 57. 57. Termasuk punyanya Baba Goat juga. Sama bareng. Itu kejadiannya gimana, Mas? Kayaknya kita tadi sebelum liputan Mas Wildan sempat cerita kayaknya ada kejadian unik. Beliau juga enggak tahu ternyata kalau kandang ini kena banjir. Itu gimana, Mas? Kok ya kan bisa posisi kan lagi di rumah semua waktu itu. Posisi lagi di rumah semua, anak kandang sama ada Dila itu yang pemiliknya Baba Goat Farm. Posisi ada di kandang situ. Kita lagi di kandang, kita sore mau ke kandang, jembatan ambruk. Kok jembatan ambruk, kita putar balik. Kita masih belum ada feeling kalau kandang kena banjir juga. Pas nyampe lihat kandang ya sudah rata. Udah rata dengan tanah. Ya musibah. Iya, maksudnya saya nggak ngebayangin gitu loh, ketika lagi enak-enaknya tuh lagi di rumah. Itu posisi jam 3:30 sore ya bisa asar. Tahu-tahu kandang loh. Ini mana kandangnya kok jadi sungai itu? Ya namanya musibah yang nggak bisa diatur. Itu bisa diatur. Sudah ada yang mengatur lah. Di kalender nggak ada sih. Di kalender nggak ada. Nah sekarang kita move on. Sekarang di Dr. Goat ini banyak kambing-kambing yang kalau teman-teman biasa lihat di Jenderal Tani, insya Allah banyak yang nggak asing. Apalagi yang ada di depan saya ini, di sini ada yang namanya Gondes, dan alhamdulillah qadarullah ini juga baru datang tadi malam. Tadi subuh jam 3 subuh. Di sini ada Gondes dan Ferguson. Ini Mas Wildan bisa membidik Gondes dan Ferguson ini alasannya kenapa? Alasannya pertama suka sama kambingnya, Mas. Pasti tuh dia suka. Siapa yang nggak suka, Mas? Iya. Sama Ferguson Gondes ya. Sudah familiar. Terus kita pengen breeding sih, Mas, fokusnya nanti. Fokusnya breeding. Kita pengen breeding kontes aja deh. Tapi ini banyak berita di luar. Saya sih juga nggak tahu pastinya, Ini apa benar, Mas? Emang kambing dua ini emang seharga? Saya mau ngomong ini tapi kok kayaknya berat gitu. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan, dan mudah-mudahan ini hanya diterima sebagai informasi aja. Dan informasi saya perlu digarisbawahi,
juga bukan untuk kaum mendang-mending gitu loh Mas. Maksud saya gini, terkadang ada teman-teman yang komen mending buat ini, mending buat itu, mending buat ini. Jadi mungkin kita di dunia dan kita di basic yang berbeda. Jadi mungkin Mas Wildan jalannya di sini, investasinya di sini. Ya jangan kalian bandingkan mending beli rumah dan mending beli tanah, ya itu nggak match nanti omongannya. Nah ini apa benar harganya 500 juta Bener. untuk 2 ekor ini? Bener, Mas. Ini kemarin soalnya saya tanya sama Mas Sukis itu, ya Mas Sukis juga bilangnya nantilah kalau datang kambingnya. Nah kebetulan ada Mas Sukis, tapi Mas Sukis lagi di sana. Ini memang fokus untuk di breeding. Coba diambil aja gondesnya, enggak apa-apa. Fokusnya sih kita kalau Ferguson, Gondes sama yang Ningrat itu kita mau fokusin di breeding sih Mas. Tapi bidik kambing ini sudah lama Mas? 2 bulan yang lalu kayak. 2 bulan yang lalu. Tapi kalau untuk prestasinya Gondes waktu kelas C ini kayaknya emang nggak bisa diragukan. Dia mudah-mudahan saya nggak lupa, dia mungkin juara satunya 6 kali dan itu bukan kontes kecil. Dan juara 1 kelas B, begitu dia naik kelas B itu juara 1. Jadi track recordnya kalau saya baca nggak tahu kalau dari Mas Sukisnya. Dia juara 1 7 kali dan dengan Ferguson yang waktu di Temanggung bisa ngalahin Mr. Bejo. Nah ini Masya Allah nih Mas. Nah ini kalau misalkan Ferguson dan Gondes apa memang mau dibawa kontes? Apa beli cuma di breeding tok ya? Enggak, insya Allah kita kalau misalkan masih bisa dibawa kontes ya kenapa enggak juga kan? Oke. Jadi tetap perawatannya tetap disamakan sama di sana perawatannya ya? tetap disamain. Oke, nah sekarang kita agak kesini aja. Ini kita lihat si Fergusonnya. Sebetulnya ini saya sih agak kenal dengan Ferguson soalnya. Kayaknya dia dikeluarin juga nggak galak-galak amat. Sini. Masih canggung nih, masih kandang baru. Ini waktu istilahnya waktu nego-negoan Mas Wildan langsung 2 ekor apa memang terjatuh hati sama salah satu atau gimana? Pengennya sih 2 ekornya sih Mas. Pengennya langsung 2 ekor. Oke. 2 ekor itu hampir 1/4 harga ginjal saya kayaknya itu Mas. Oh, masih mahal ginjal. Oh, ya makanya 1/4-nya malah. Kalau ginjal nggak tahu nanti bisa di browsing pasaran ginjal 2022 ya teman-teman. Jadi ini Ferguson kalau yang tadi Gondes saya nggak berani ngeluarin Gondes kalau nggak di agak galak soalnya. Ini biar kita keluarin dulu aja. Canggung dia, nggak biasa. Masih kandang baru. Kandang baru. Ini juga ntar nggak lucu saya pulang tangan patah ini. Ya sudah kalau gitu ditutup aja lah. Ditutup aja. Nah ini kita lari ke sebelahnya ke Ningrat. Ini backleg apa enggak? Enggak backleg. Ini di sebelahnya Ningrat. Kalau boleh tahu ini Ningrat ini bidiknya mulai kapan ini Mas? Kalau Ningrat sih pertama kali lihat pas kontes Temanggung Mas ya. Pas kontes Temanggung. Nah ini dia insya Allah juara 4 kalau nggak salah ya. Kelas B. Juara 4 di kelas B. Ini dia teman-teman kambing namanya Ningrat. Ini dari mana ini Mas? Ini dari Wonosobo Mas. Dari Wonosobo. Ini Ningrat ini saya nggak mau tanya harga lah, karena yang saya tahu harganya dan emang sudah konfirmasi sama Mas Sukis ya 2 ekor kambing ini. Ini kandangnya jantan-jantan semua. Ini basicnya apa sih Mas sebetulnya Dr. Got ini Mas? Kok ngumpulin kambing-kambing seperti ini? Ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan kita mulai dari awal lagi nih Mas. Nah dari awal kemarin sih kita ngobrol sama tim juga. Dan kita mau kontes di PE aja. Nah kita juga mau siapin kambing korban yang kelas jumbo juga. Sama kita mau breeding yang kelas seni juga. Jadi memang sudah setelah adanya musibah itu konsep lebih tertata rapi Mas ya? Insya Allah mudah-mudahan Mas. Jadi lebih ke agak lebih jelas lah Insya Allah lebih jelas jalannya dan juga lebih jelas materinya gitu loh Mas. Kalau kayak gini kan benar-benar istilahnya nyemplungnya benar-benar nggak nanggung gitu loh. Kalau untuk misalkan katakanlah mau cari kambing premium atau apa, dan ini ya memang kelas-kelas premium semua. Kita di luar bicara Ningrat dan Gondes dan Ferguson loh ini. Maksudnya selainnya Ningrat. Karena kalau Ningrat ini Gondes Ferguson katanya mau dibikin ini masih breeding dan kalau bisa dikonteskan. Sama masih bisa ya kenapa enggak juga gitu. Dan di sini ini pernah saya liput juga kambing ini.
namanya sumo. Dia kayak gini, badannya tuh tebel banget. Saya baru lihat ini kambing badannya bisa kayak kasur gini. Kalau yang lainnya itu beberapa juga saya ada yang kenal, ada juga yang emang ya tahu-tahu cuman di media sosial aja. Ini mungkin kita agak pindah, ini tak masukkan aja ningratnya dulu. Ini biar masuk dulu. Ningrat kalem ini. Oh, relax kambingnya. Relax kayak orangnya. Ini orangnya sekarang antara relax dan bingung mau ngomong apa sebetulnya. Dan canggung. Aduh ya Allah. Dan ini ada Panji Satrio. Panji Satrio ini Mas ya? Iya benar. Mudah-mudahan enggak salah. Ini Panji Satrio dapatnya dari mana Mas? Mungkin ini dapatnya dari Mas Fufu Mas. Dari Mas Fufu. Ini kontes terakhir ada di Ponorogo. Ponorogo kemarin nggak ikut kemarin. Ikut Mas. Cuma datang aja Mas, pindah. Oh ya. Masuk bener. Sorry masuk. Iya. Dapat 10 besar kemarin Ponorogo. Temanggung dan Ponorogo. Saya ngambilnya pas di Ponorogo langsung oper bawa ke Batu. Jadi begitu habis kontes langsung bawa ke Batu. Ini benar-benar kelas premium juga. Di sini juga ada betina-betina. Nah, itu nggak lucu itu kayak guyonnya itu. Di sini juga ada ini teman-teman, ada Hercules yang biasa teman-teman lihat di media sosial, di Instagram. Biasanya ada teman dari Solo, Zara Farm, biasanya juga posting, dan kambingnya sekarang ada di sini. Dan ini Red Label. Ini Red Label. Red Label ini dari mana Mas? Saya dapat dari Trenggalek nih Mas. Dari Trenggalek. Kambingnya agak santai banget nih. Ini malah lebih santuy ini. Keberatan nama kayaknya Mas. Iya, saya nyantol kok Mas, tenang aja Mas. Hei. Bangun. Terlalu relax kambingnya. Iya, mager. Jadi bangunnya cuma posisi pas makan, habis makan tidur lagi. Makan tidur. Nah, ini kalau kayak Red Label, kayak Panji, kayak yang lain-lain ini gimana Mas? Masa depannya mereka ini? Ya, kalau kita lihat dulu sih Mas, kalau Panji kita lihat dulu nanti hasil anaknya kayak gimana. Kalau memang hasil anaknya udah agak menurun, proyeksinya sih korban sih Mas. Tahun ini. Jadi memang kalau untuk kontes dan macam-macamnya emang sudah membidik di antara 3 kambing itu. Dan kalau yang lain memang dilihat sampelnya dulu. Bisa lihat sampelnya di mana yang bisa berkelanjutan untuk di breeding. Kalau masih bisa menjanjikan ya di breeding dulu. Apalagi ya dengan di sini tempatnya kambing-kambing bagus-bagus ya, tinggal banyakin betina aja sudah. Nah ini. Apalagi ntar ini ada lagi ya yang di luar ya kambingnya ya. Kambing masih ada di kandang-kandang luar yang belum masuk. Saya kemarin juga dengar Fuso yang dari Jombang juga di sini. Iya, Fuso Arjuno. Nah Arjuno itu juga baru. Kalau Arjuno kan kayaknya baru terjadi transaksi toh. Kalau Fuso kan sepertinya udah lama. Cuma sekarang kita mau nyiapin kandang dulu. Iya, lagi bangun kandang tuh di situ. Tadi udah kita review sih. Kita mau nyiapin kandang dulu. Ada kantong juga Mas nanti yang masuk juga. Kantong Jawa Tengah? Iya. Sama ini lama-lama kok serakah apa bagaimana Mas? Kok semua dikumpulin di sini gitu loh. Pengen breeding sih Mas, jujur aja. Mau nyiapin materi yang bagus, kalau selama kambingnya masih bagus ya kenapa enggak juga gitu kan. Iya sih Mas, cuman kan ya saya cuma bisa melongo gitu loh. Masalahnya dikumpulin di sini semua, temennya enggak kebagian. Nanti anakannya dari sini. Amin. Sebetulnya nyindir-nyindir halus aja barusan. Nunggu orangnya buka pintu kita masuk. Ini galak nggak nih? Enggak sih Mas. Si Hercules nih. Enggak. Nih enggak apa-apa, ambil gambar dari dalam aja. Cuacanya Mas, kambingnya mager semua. Iya, di sini di Batu nih teman-teman, sering mendung sekarang, malah sering hujan. Ini Hercules kira-kira datang ke sini sudah berapa lama Mas? Hercules tuh datang kalau nggak salah tanggal 3 kemarin sih Mas. Tanggal 3 apa? Tanggal 3 Februari kemarin. Februari. Oh, baru 2 mingguan dong. Baru masuk. Oh iya, koreknya Mas yang bawa ya, saya lupa. Saya nyari korek dari tadi. Jadi kita atur dari tadi kalau masalah koreknya. Sebetulnya kita liputan udah briefing dari tadi. Engko ae sih toh. Saya pernah gini Mas, kadang video soalnya lagi bikin video, ntar ada yang komen Mas lebih bagus kayaknya kalau ngobrol liputan nggak usah ngerokok. Mungkin iya. Kalau orang biasa depan kamera kayaknya oke lah Mas. Kalau kita orang-orang kandang gitu loh Mas. Jadi kadang ya
Ya apalagi kan kalau kayak di YouTube kan emang bebas-bebas aja, nggak ada kayak larangan 18 plus ya. Nggak ada, ya ada sih sebetulnya Mas. Cuman kalau kayak rokok kan dulu sempat ada aturan, sekarang kalau di TV itu KPI itu sudah mau kita ngerokok mau gimana ya nggak masalah. Lebih santai juga masalahnya. Dan ini saya nggak tahu namanya. Cuman saya pernah lihat di postingan beberapa media sosial dan juga si Hercules itu beberapa di repost beberapa kali sama akun Instagram dari luar negeri. Karena kambingnya yang besar kayak gitu. Jadi banyak orang luar negeri terutama orang India yang suka nge-repost si Hercules. Kalau ini siapa Mas namanya di sini? Kalau ini saya namanya juga kurang tahu nih Mas. Saya datenginnya bareng sama Rocky. Rocky yang senduro tadi yang putih. Oke. Ini kenapa ditalin Mas? Galak banget ini kayaknya. Ini Mas udah patah kandangnya Mas. Loh ya inilah. Ini kambingnya isinya jumbo-jumbo semua dan nggak ada yang kecil nih teman-teman. Kenapa Mas? Kenapa kok Mas Wildan kan kadang ada gini. Kenapa kok nggak dibelikan sapi aja sih? Kan dagingnya lebih banyak. Bener sih, cuma kan ini juga ada tim juga. Sebenarnya kan kita ada tim Mas untuk kambing-kambing ini, nggak saya sendiri juga. Dan niat beliau sih pengennya korbannya pakai korban yang menurut beliau paling baik dan terbaik. Kalau menurut agama kan katanya korban itu kan harus dengan kambing yang terbaik. Nah, dan menurutnya kambing terbaik ya ini insya Allah mudah-mudahan kambing terbaiknya. Cuman kan terkadang ada yang ya bukannya kalau sapi dagingnya lebih banyak, lebih barokah bisa membagikan lebih banyak. Cuman ya memang beda persepsi sih kadang kita beda persepsi sama teman-teman yang istilahnya punya pemahaman seperti itu ya. Kalau kambing jumbo yang mau dibuat korban kayaknya ada kepuasan sendiri kayaknya, bener nggak? Apalagi kita istilahnya kambing itu ketika disembelih dan dikurbankan keikhlasan itu loh Mas. Nah terkadang misalkan gini lah, katakan beli kambing jumbo seharga 20 sampai 25 juta. Oke, sekarang kita belikan sapi dapat dagingnya lebih banyak. Harga 25 juta kita belikan sapi di musim Idul Adha dapat sapi yang seberapa Mas? Ya nggak gede juga, cuma dagingnya emang lebih banyak justru dari kambing. Justru itu, tentunya tuh jatuhnya bukan yang terbaik menurut kita. Bener. Tapi kalau kambing, ya tapi ya terserah lah. Kadang teman-teman penilaian orang sih masing-masing. Beda-beda. Kita nggak maksa kok untuk kaum mendang-mending silahkan komentar di bawah ya juga nggak apa-apa. Nah ini ada jantan hitam. Ini baru dapat juga ini Mas. Ini dari Wonosobo juga Mas. Ini dari Wonosobo. Cucunya tarantula nih Mas. Cucu tarantula. Cucu tarantula. Ini saya nggak bisa nyebutnya sudah kalau ke Sawunggali. Soalnya tarantulanya cucunya Sawunggali. Nah, tarantulanya saya ke atas tahu, ke bawahnya saya Wallahualam nggak tahu saya. Nah, ini sisa korban banjir kemarin yang selamat. Ya? Alhamdulillah. Ini selamat Mas. Satu sama ini 3, ini 4. Ini punya Itu ceritanya gimana tuh kok bisa selamat gitu Mas? Sebelum banjir airnya besar, kambing ini sempat ditolong sama rumah sebelah Mas. Jadi kambing ini lolos dari kandang. Jadi ketolong sama rumah sebelah. Nah, yang satu ini yang udah hanyut sama banjir ini ditemuin dari kandang sekitar 2 kilo. Loh. Tapi kondisinya ya memprihatinkan banget sih Mas, udah full lumpur. Kalau yang ini diselamatin sama warga. Jadi air belum kencang sama warga udah diangkat. Dan yang pasti recovery-nya juga enggak sebentar loh. Wah, lama banget Mas. Ini alhamdulillah udah agak enakan sih. Jadi katanya Mas Wildan tadi dia kayak di laundry gitu mungkin. Di banjir gitu, gulung kepala di bawah sudah. Tapi kalau memang belum umurnya ya, nih masih alhamdulillah masih hidup. Nah, ya ini salah satu kuasanya Gusti Allah lah sudah ini. Alhamdulillah ini udah sisa-sisa lah. Saksi bisu yang nggak bisa bicara kalau dia pernah kena banjir. Ini yang real saksi bisu nih. Ini 1, 2, 3, 4, ada 4 ekor. Ini dia nih kambingnya nih. Ini jantan kira-kira umur 1 tahun lebih lah. Mau 2 tahun ya? 2 tahunan insya Allah. 2 tahunan. Tapi sekarang sudah agak sehat Mas. Wah, udah sehat banget Mas. Makannya sudah ini ya? Udah normal semua. Nah terus ini saya tanya visi misinya Mas ke depan. Dokter Got ini sebetulnya konsep apa yang dibangun dengan mengumpulkan kambing seperti ini? Kalau untuk kambingnya saya rencana kalau kambing-kambing baik kita pengen breeding Mas ya sebenarnya. Kita pengen breedingin di sini terus nggak nutup kemungkinan juga nanti kita bakal kembali ke perah juga lagi. Kita pengen jalan perah lagi sama basic awal soalnya perah sama daging. Awalnya malah perah sama daging. Kita mau balik ke basic situ lagi. Sama nanti insya Allah kalau ada rezeki kita mau buka
warung lah kita nyebutnya. Oh, yang di tanah di atas itu. Benar. Cuman produksinya dari sini, jadi kita jual olahan daging, olahan susu, kita jual di kafe atas itu sama ya nikmatin kambingnya lah. Ini mulai start dari awal lagi ya? Mulai nol lagi. Mulai nol lagi tapi cuma ada ilmunya. Mulai awal lagi katanya. Tapi kalau menurut saya sudah curi start duluan ini. Lah ditaruh di sini semua. Temennya enggak kebagian. Tapi nanti bisa lah. Tadi boleh kan kok Mas. Saya nego kan sama Mas Wildan. Nanti kalau teman-teman mau cari anak-anakan kambing juara, nggak usah bingung satu tempat. Sudah tinggal ke sini aja. Nanti saya kasih nomornya Mas Wildan deh. Mungkin ada yang mau inden anaknya atau apa. Tapi ini sementara masih belum disediakan betina Mas ya? Belum Mas, nanti Karena rencana memang kandang depan jadi, pejantan yang kelas breeding kita pindah ke sana, ini kita isi betina, baru kita isi betina. Sementara betina masih ada 4. Sementara masih ada 4. Kandangnya soalnya masih belum ada. Iya Mas Maneman, kambingnya kambing juara-juara nanti. Kita mau prepare dulu. Mungkin ini punya pesan-pesan nggak Mas Wildan ke teman-teman peternak yang sedang atau yang baru atau yang sudah lama di dunia kambing? Mungkin saling berbagi pengalaman aja lah, atau semangat motivasi atau seperti apa? Kalau pesannya sih kalau memang suka sama kambing, seneng rawat kambing ya jalanin aja deh. Intinya di situ sih. Ya dirawat. Jadi kalau saya sih seneng Mas masalahnya sama kambing. Kita nggak ngitung di angka bisnis aja ya. Betul. Saya seneng banget sama kambing. Sebenarnya kalau usaha awal sih juga malah nggak di kambing. Saya di desain juga. Saya sempat produksi kaos. Banyak dulu. Tapi kan kalau seneng sama hewan udah dari dulu toh. Dari dulu. Kalau saya mulai SMP udah punya kambing. Waduh, luar biasa. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Memang titik sudut pandangnya orang berbeda-beda. Kita ngelihat Mas Wildan sekarang sudah seperti ini, tapi kita kan nggak tahu beliau ini berdarah-darahnya dulu seperti apa. Kalau abah saya dulu kulit, malah bukan kambingnya, produksi kulit. Kulitnya kambing? Almarhum abah dulu produksi kulit, jadi dari kulit mentah bikin mateng diproduksi kayak bikin jaket, itu keluarga dari kakek nenek juga kayak gitu sih dulunya. Dan sampai ke Mas Wildan sekarang bukan hanya kulit. Saya yang di hidupnya Mas. Yang di hidupnya, yang juara pun ditebas sama beliau ini. Mungkin segitu dulu teman-teman bincang-bincang kita. Sebetulnya saya dari tadi sudah di sini. Cuman ini sudah agak sore. Ya enggak, saya mau bilang tidur nggak enak dong. Nggak apa-apa Mas. Istirahat. Cari yang halus-halus dikit lah. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan juga di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, itu nggak disengaja dan memang ya kita biasa guyon gitu loh. Jadi jangan baper dan jangan diambil hati. Kalau gitu saya pamit dulu dari kandangnya Mas Wildan di daerah Bumi Aji di Batu. Wassalamualaikum. Banaran. Bumi Aji gede soalnya. Oh iya. Banaran Bumi Aji. Kota wisata Batu. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.